Saya Romo I Gusti Bagus Kusumawante, Pastor Paroki Santa Maria Ratu Rosari Gianyar, beserta seluruh umat Katolik mengucapkan selamat Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Pada kesempatan ini, saya ingin menyapa kepada umat bahwa di situasi yang sulit ini, kita harus tetap optimis, penuh harapan, agar supaya kita merayakan Hari Raya Natal dapat berlangsung dengan baik dan menyongsong Tahun Baru 2021 dengan penuh harapan. Kita sadar, umat sekalian yang terkasih, saat ini kita masih dalam situasi pandemi. Perayaan Natal dan Tahun Baru serba terbatas. Suasana prihatin melanda kita semua, siapapun. Karena kita adalah orang-orang yang lemah dan rapuh. Dengan adanya virus ini, kita tidak bisa merayakan perayaan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita banyak kehilangan dan bahkan saudara-saudari keluarga kita yang telah meninggal oleh karena virus corona ini. Anak-anak tidak bisa bergaul, berteman, bahkan melaksanakan pelajaran di sekolah dengan sebaik-baiknya, seperti dahulu kala. Dengan itu menyebabkan umat semakin merasakan kegelisahan di saat ini, ketakutan yang melanda kita semua. Kondisi ini diperparah juga oleh situasi yang kadang-kadang kalau kita lihat di media sosial menyebabkan kita juga tidak tahu tentang masa depan kita, khususnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita harus ikut terlibat sebagai orang Katolik. Kita tidak bisa tenggelam dalam kegelisahan dan ketakutan. Kondisi adanya maraknya ujaran kebencian, intoleransi dalam kehidupan beragama, radikalisme dalam kehidupan agama, serta perpecahan di antara anak bangsa bisa jadi juga menjadi satu kegelisahan dan ketakutan kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan, saudara-saudari, sebagai umat beriman? Yang pertama adalah kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang rapuh dan lemah. Manusia yang ringkih, manusia yang mudah jatuh ke dalam kedagingan kedosaan kita. Karena itu kita butuh pertolongan kita. Dan pertolongan bagi kita umat beriman adalah pertolongan dari Tuhan Yesus. Dialah Emmanuel, Allah beserta kita. Karena itu tepat sekali perayaan Natal tahun 2020 di tengah situasi ini, Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI dan PGI mengambil sebuah tema dan mereka akan menamakan dia Emmanuel, yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 23. Apa maknanya? Emmanuel berarti Allah beserta kita. Allah menyertai kita. Allah selalu menolong kita di saat-saat kita mengalami kegelisahan dan ketakutan. Kehadiran Yesus Sang Emmanuel adalah kehadiran yang membawa terang di tengah situasi kegelapan hidup kita. Kita bisa lihat dalam kisah perjanjian lama, ketika Musa yang dipilih oleh Allah memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, dia mengalami ketakutan menghadapi Firaun. Tapi Allah Yahweh meneguhkan Musa sampai pada akhirnya dia bisa membawa bangsa Israel keluar dari penjajahan di Mesir. Demikian pula Nabi Yeremia dalam perjanjian lama. Dia enggan melaksanakan perutusan Tuhan karena dia menganggap bahwa dia masih muda dan tidak pandai berbicara. Tapi Tuhan selalu menolong. Tuhan menguatkan dia. Tuhan meneguhkan dia dengan kuasa rohnya sehingga dia sanggup untuk mewartakan menjadi nabi. Karena Allah menyertai Yeremia. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, karena itu
Kita semua mestinya mencari Sang Emmanuel itu sendiri. Dialah sumber terang. Dialah yang selalu menolong kita. Maka pada hari raya Natal ini, saya mengajak semua umat beriman untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang lahir ke dunia ini. Yang pertama adalah Yesus membawa sukacita. Yesus membawa cinta kasih di antara kita. Maka apa yang mesti kita lakukan? Mari kita di tengah situasi ini tetap memiliki optimisme dan harapan. Sukacita karena pewartaan cinta kasih dari Allah dalam diri Yesus Kristus. Dia membawa kesetiakawanan, solidaritas. Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, bukti solidaritas kepada kita semua yang mengalami kegelisahan dan ketakutan, terutama mereka yang terpinggirkan. Saudara-saudari, banyak umat kita juga yang pulang ke kampung karena kehilangan pekerjaan. Dan kita sadar semuanya itu. Sungguh sangat menyedihkan. Kekuatan dan cinta penyertaan Allah itulah yang memampukan kita sebagai umat Katolik untuk menumbuhkan rasa setia kawan. Rasa setia kawan berarti solidaritas, perhatian, memiliki empati, terutama kepada mereka yang terpinggirkan, mereka yang mengalami kesusahan dan kesulitan. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita mencari Tuhan Yesus. Kita menumbuhkan kehadiran Allah di antara kita yang sekaligus mengingatkan kita bahwa kita semua diciptakan sama. Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus mengangkat manusia dan memberikan harkat martabat yang ilahi. Kita bagaikan orang-orang yang dikasih dilimpahi kasih setia Tuhan. Kita diciptakan seperti gambar dan rupa Allah. Karena itu, inilah modal kita untuk merayakan Hari Raya Natal dengan penuh harapan. Kita harus berjuang secara total untuk menghadapi situasi yang menggelisahkan, situasi yang prihatin ini. Maka dengan mengikuti Yesus Kristus, ini poin yang berikutnya, tentu kita mengikuti Tuhan untuk berkeliling berbuat baik. Apalagi di tahun 2021, Keuskupan Denpasar mengambil sebuah fokus pastoral gereja yang bersaksi. Apa yang perlu kita lakukan di tahun 2021? Gereja yang bersaksi berarti gereja yang berani tampil di tengah-tengah dunia, di dalam dunia. Gereja yang berani aktif terlibat di dalam kehidupan suka dan duka dunia. Dengan jalan apa? Seperti Yesus. Dia berjalan, berkeliling, berbuat baik. Injil Lukas bab 10 ayat 38. Saudara-saudari terkasih, Yesus yang sama kini hadir di antara kita. Melalui peristiwa Natal ini, mari kita mencari Dia. Mari kita menemukan Dia dalam hidup sehari-hari. Mari kita sanggup untuk berbuat baik kepada siapapun dan mewartakan cinta kasih kepada siapapun pula. Mari kita jaga Indonesia agar supaya harmoni, sejahtera, dan damai. Mari kita umat Katolik terlibat dalam kehidupan yang nyata. Bukan hanya di dalam gereja, tetapi terlebih di luar gereja. Agar supaya kita memberi kesaksian yang nyata. Allah menyertai kita. Jangan takut bahwa Allah beserta kita. Yesus Kristus itu kini lahir dan memberikan harapan kepada kita semua. Selamat Hari Natal sekali lagi kepada seluruh umat beriman Kristiani dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.